dia mood banget sih menurut gue ya. Iya. Kayak suara-suara aneh gitu, kayak suara apa ya? Klakson polisi ya kan. Terus tawa polisi. yang gue pernah denger juga dia sempet podcast juga kan. Kayak suara wind cycle itu lucu banget, jauh sekali gue begini nih. Apa nih? Suara klakson. Enggak sih, gue prefer suara klakson aja nih. Klakson aja. Cangkanya kan ikutin lah. Iya makanya Sebenarnya bikin kayak klakson kayak gitu buat ngagetin anak-anak aja. Sebenarnya mereka kan Karena masih pandemi ya. masih pandemi. Kadang kan anak-anak sering pada nongkrong nih. Terus gua ngagetin nih anak-anak pasti refleks lah ya. Kayak ini nih. dewasa juga. Dewasa Udah tuh. bawa dia gitu. Gua mainnya sama anak-anak. Iya. Coba dah. Mungkin belum denger gitu. Ya udah, gua praktekin ya. Tarot. Saya mau ngirim sih. Tarot. Out of the box gak sih? Pas gue kenapa kepikiran gitu ya anjing. Ya, Kecil gue. Enggak, maksudnya definisi forever tuh kayak gitu. Iya. Forever. Jadi ada penempatan ya ketika lu lagi ada di fase yang serius, ya kan? Betul. Lagi yang bercanda. Di umur yang misalkan lu ngobrol sama bapak, enggak mungkin lu kayak todot gitu. Bapak lagi pengen catur aja tiba-tiba kaget kan. Kurang banget, member kopi lu ntar. Anjir. Ini dah. Oke, thrifting udah terjawab berarti ya. Terus ke servis apa repaint sepeda. Sebenarnya kalau bisa kepikiran gitu buat ngegarap itu kenapa? sebenarnya kalau buat fiksi ya, Bim, itu sepeda yang paling simpel kalau menurut gua. Tapi spare partnya susah. Spare part susah. Kerawang ya. Terus mahal juga lah, tahu sendiri ya part-partnya. Nggak kayak sepeda-sepeda yang lainnya gitu. Gua ya ngambil simpelnya aja ya, kayak servis BB, terus servis kayak yang mau dibongkarin headset lah. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton Allcast nggak tahu nih BB itu apa sih ya? BB. Atau Button headset itu bracket. apa sih ya? Gitu. Button bracket, Apa? button bracket. Button bracket. Posisinya tuh di mananya sepeda tuh? Ya, nggak ada sepedanya, gua susah. Ini sepeda tapi nggak kelihatan. Ya udah ntar lu searching aja lah. Di searching ya, BB. Terus ada headset juga. Nah, awal-awal gue pas kemarin join, Bim lu nyari headsetnya? Hah, headset? Yang ngejokes anjing. Yang kanan main kiri gitu ya. Tapi kira Xiaomi apa Samsung nih kata gue kan. Ih enggak, ini namanya headset. Oh, gue baru tahu kalau itu namanya Kayak headset. gini, sadel ya? Sadel apa yang jok apa dipanggil? Dipanggil. Seatpost. Beda seatpost mah tiangnya ya. Beda lagi. Kalau di sadel ya? Sadel. Sadel mana? Sadel mana? Sadel ya buat duduk kita. Nah, setahu gue sadel tuh yang buat goesan Itu gitu. pedal. Oh, pedal ya. Berarti gue yang goblok ya. Pedal, nyaru. Sadel. Oh iya. Oh ya, ngomongin dia tuh banyak banget komunitas asli, Cek. Sepeda iya. Ini yang lagi hype nih sepeda kan. Iya, sepeda. Thrifting yang mungkin juga sama nih, balance lah. Sebelumnya di band, setahu gue, karena gue juga pernah manggung bareng nih sama dia nih. Barang ya kok yang dulu. Ya? Bareng. 2000 berapa tuh? Tahu? Acara tahun berapa itu kan? Lupa gue. Nah, Lupa lu ya. apa metal-metalan? Apa sih? Gua Genre. lebih ke hardcore sih. Hardcore. Hardcore. Tapi lu pernah mosing gitu gak sih? Ada di fase itu gak sih? Ya pastilah. Katanya ada apa ya? Caranya gitu. Mosing aja. Masa iya gua praktekin di sini. Yang gini. Ada cewek lu kalau dalam circle nih. Joget-joget begini, terus loncat-loncatan. Gue cuma bikin sih pernah sih gue ngeliat kayak gitu. Ini apa nggak jadinya nanti ribut gitu gue ya? Nah itu gue juga juga ya, kalau dalam film. Kalau gue kan Ya emang kultur mosingnya tuh kayak gitu, Pak. oh, emang tapi di luar negeri juga kayak gitu. Ya emang kayak gitu. Kulturnya tuh kayak gitu. Ada yang digendong-gendong. Ada yang digendong-gendong, ada yang loncat dari barikadenya. Untung ada yang nangkep, coba nggak ada. Begitu dia udah loncat terus orang pisah gitu bu ya. Iya. Gue pernah banget. Jadi emang posisinya ya gue manggung. Jadi ada orang gue nggak tahu nih mabuk boti apa mabuk apa nih ya. Penonton sepi. Cuma dia kayak apa ya? Bersemangat sendiri. Iya imajinasinya mungkin halunya tuh banyak banget. Dateng lari naik ke barikade loncat. Nggak ada yang nangkep. Terus bangun Nyonyor anjing. aman nggak? Benar.
Nah itu maksud gue yang gue takutin tuh kayak gitu. Sama yuk, aman sini udah. Udah jual keresahan lu dalam band hardcore gitu. Apa kayaknya nggak semua orang dengerin itu ya, dengerin band hardcore lah. Segmented lah itu. Ya, Nah itu gimana? Ya gue bukan yang jatuhnya bukan penikmat lah ya. Kalau misalkan bicara pendengar ya mungkin sekali dua kali gue pernah ngedengerin gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar gue nikmatin Enggak ya. kayaknya gue prefer untuk cari genre lain sih. Karena terlalu keras kalau menurut kenapa lu gue. random itu milih? Atau emang itu passion lu? Ya passion gua sih. Passion lu? Passion gua. Berapi-api lu? Gua sebenarnya yang nggak munafik juga sih. Ya lagu-lagu cengeng juga yang gua doyan. Dangdut ya doyan. Kadang gue gitu, gue awal ketemu dia metal ya, makin deket makin kok dangdut ya. Tadi sore sambil ngamplas ada si Acil, Cil bulet. Aduh ya Allah. Bulet apaan? Itu judul lagunya bulet. Oke bulet nih gue baru pertama kali nih denger di setel. Anjing lagu dangdut kondangan. Terus dia tiba-tiba bilang, kangen kondangan tuh sih. Ayo jadi kangen kondangan sih makan. Pasti kan di tempat hajat, tempat kawinan nih kan, pasti ada organ. Iya benar-benar. Pasti lu kangen. lagu kayak gitu. Udah 2 tahun ini pasti lu nggak pernah ngerasain denger lagu organ. Bener. Jarang ya. Denger nggak? Udah jarang kan? Iya makanya. Gua kangen kondangan. Ternyata gue baru tahu kalau dia anaknya yang hardcore banget. Wah, tadi gokil. dengerin lagu. Kayak first impress gue ya awal. Ini anak hardcore metal. Udah hardcore lah ya. Ya megang bass ya kan, duduk kaki di sound gitu kan. Depan panggung nih. Pas gue udah deket ya. Lu tahu kan kebiasaan dia buka baju, setel lagu dangdut. Udah kan truk. Ini tadi sambil ngamplas aja. Gosokin amplas, coperan sepeda. Yo, gue pikir lagu apa? Iya. Lagu gerisan kayak apa nih? Sera ini. Palapa anjing. Ya lu gue seru banget sih ya. Kayak gue udah ngelewatin fase yang menurut gue random banget tuh, dari segmennya beda-beda ya kan, treating orangnya beda, sepedaan beda, musik beda. Nah lu gimana tuh juga biar kayak orang nih trik atau apa ya buat orang tuh bisa pede masuk dan adaptasi ke semua lingkungan juga. Itu gimana dari sudut pandang lu tuh? Kalau gue sendiri, Ya opini lu aja. ya gue SKSD sih sebenarnya. SKSD pasti orang ya butuh temen ya pasti SKSD dulu. SKSD dulu. Bener-bener. Nanya apa kek, nanya ngelantur, yang penting gue deket dulu nih. Nanya yang sebenarnya kita udah tahu jawabannya juga ditanyain tuh. Iya, kayak gitu. Gue udah tahu nih namanya apa, cuman gue pura-pura nggak tahu aja lah. Nanya ini apa sih ya? Kayak gitu biar deket, nyari perhatian dulu gitu kalau orang PDKT Ya mah. kayak gitulah. Intinya ya jangan malu-malu aja Pak. Kalau emang misalkan kita pengen punya temen nih di circle baru ya harus gitulah, pede lah. SKSD gitu, nanya-nanya apa aja tanya gitu. Iya. Ya kan dari tadi kita ngomongin tentang kebahagiaan gak sih, kesenangan ya. Nah kalau dari lu nih, sisi lu deepnya tuh gimana sih Jo? Kan kayak kita kan selalu ngeliat lu periang gitu, anjing periang, dia kan seneng gitu. Lu ada gak sih poin dimana lu tuh jenuh sama ya your life gitu? Itu namanya kayak gini. Itu namanya kayak gini. Iya sih, menyentuh nih. Kayak everything is gonna be okay gitu. Langsung ganti besoknya nih sebenarnya harusnya pas yang ngobrolin ini. Itu gimana Jo? Tawa. Gimana ya? Kayak lu kok bisa ketawa itu gimana? Lu pasti kan ada gini. Gue pernah baca quotes kayak di balik orang yang periang adalah orang yang paling menyendiri. Itu true gak? Setuju gak? Atau enggak? Ya menurut lu, gue tipe orang yang menyendiri nggak? Enggak sih. Enggak kan? Iya. Tapi pernah gak sih lu punya Jadi keresahan? pasti kan- Masa gak punya keresahan sih lu? Tapi seorang Kayak ya. aing kapan ya bla bla bla, aing kapan. Kalau dari lu deh. Ya, dulu udah nikah belum sih ya? Hah? Nikah belum sih? Ya belum atuh. Nah, misalkan lu kepikiran Ya. tentang tanya kepikiran aja lu gigian Ya, orang. hayang goyang-goyang wae. Gue ceritain nih. Iyalah. Ya, kalau misalkan nggak keberatan mah nggak apa-apa. Karena kan Tapi baliknya kita nggak maksa ya, maksudnya. intinya aja mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi semua orang punya tujuan, woy. Yes, purpose. Ya. Terus
punya tujuan, berangan-angan dulu nih. Gue pengen nikah nih kayak orang-orang. Dengan usia gue udah ya segitulah ya. Iyalah segitulah ya. Pasti yang namanya lihat orang nih, anjing, udah punya anak, terus udah punya pasangan, halal, tiap malam minggu jalan sama cewek, bisa gaya apa? Ya paling kayak gitu doang sih, tapi ya udahlah, emang udah nasibnya kayak gitu. Tapi yang penting harapan tetep ya, punya harapan dan tujuan. Tapi lu punya target gak sih sebelumnya? Apa dulu nih kayak dalam hal nikah deh, nikah gitu. Targetnya, gua nggak ditarget. Jodoh mah ya nggak tahu. Dari dulu tuh, dari yang lu misalkan di umur 20 sampai saat ini, emang lu nggak sama sekali nargetin hidup lu? Nggak. Gua nggak ada targetan. Kayak ekspektasi menurut lu perlu? Atau emang lu orangnya nggak ekspektasi? Enggak sama sekali. Berarti benar-benar letting flow aja. Iyalah. Gokil. Nggak diambil pusing sih sebenarnya tuh. Kalau kita mikir gue pengen nikah nih, gue pengen pacaran nih. Ya kalau misalnya kita nggak gerak mah ya cuma kan. Ya makanya gue mah lebih baik bareng-bareng dulu sama temen, ngumpul-ngumpul sama temen. Sayangin diri lo. Iya, sayangin diri lo, jaga kesehatan. Penting tuh, mahal. Penting lah, mahal kesehatan. Gila. Gue ngerasa kadang gini, ketika lu ngejar materi terus dan lu lupa sama kesehatan. Padahal ketika lu udah dapet goalsnya, materi lu udah banyak, yang bikin abis tuh apa yang lu capai, sakit lo ini. Iya. Apalagi pakai BPJS. Oh, 30 juta ya kan. Iya. Ya jaga kesehatan aja sih. Dan itu mahal banget ya. Tidur cukup. Itu cukup deh. Tidur ya cukup banget. Oh, sebenarnya untuk jam tidur ya, gua rasa udah geser nih. Gua nggak normal kalau tidur tapi ya normal. Untungnya si Aejo ini yang bebas gitu untuk bangun siang gitu loh. Jadi tetap jam tidurnya mah normal. 8 jam lah. Yang penting jaga kesehatan dan terus jangan telat makan lah. Wah. Jangan telat makan saya. Fondasi. Iya. Tapi gua nggak ada yang ngetin kan. Oh, dia. Enggak kalah. Ya. Coba cek, ada gak kontak? Apanya dipakai kerekam aja. Masuk sih dia. Gue nggak, ya udahlah. Kalau bisa ngebantah, ya iya bener sih. Iya sih bener. Mungkin dari sepedahan bisa kali ya. Kayak tebar pesona. Tapi gitu. menurut gue ya, menurut gue nih. Ya ini opini gue lah ya. Kalau misalkan lu masih tetap di zona nyaman lu nih, kayak sekarang nih. Ya oke lah, lu asik ngobrol sama temen, join main sana sini sama temen lu. Tapi lu misalkan yang lu bilang tadi, gue mah gak nargetin sih. Nanti bakal kemakan usia gak sih ya? Nah, iya. Selama lu belum punya target gitu maksud gue. Ya sebenarnya jangan terlalu asik di dunia kayak gini juga ya. Jangan stuck di situ aja, boy. Ya gue juga ya pengen punya istri lah. Pengen punya anak lah, pengen gaya bebas lah. Iya, anjir bahaya. Gaya helikopter, gaya sapi jatuh. Jadi ya emang benar juga sih, jangan terlalu nyaman di zona gua. Kayak gini lah yang zona ya. Kita harus berusaha ikhtiar juga. Karena kalau misalkan lu terlalu nyaman ya, kalau menurut gua nih ya, wah gua udah nyaman banget tuh. Jadi konsep nyaman tuh semakin lu nyaman, waktu tuh semakin gak kerasa. Iya. Nah takutnya ketika lu udah mulai risih nih atau udah mulai gak nyaman sama temen-temen lu, at least sama orang-orang yang ada di sekitar lu lupa kalau anjing ternyata gua udah umur sekian nih. Takutnya gitu loh. Nah itu lu ngerasain gak sih? Saking terlenanya ya sama kenyamanan. Ngerasain gak Jo kayak cepet banget ya, gua udah umur segini ya? Ngerasain lah gua. Ngerasain mas. Ya tapi gimana kan? Mau gimana gua berusaha buat nargetin lu nikah kapan nih? Kapan nih buat jadi ngundang gua nih. Diundang terus nih, lu kapan ngundang gua? Ya gimana? Iya, sih kata-katanya gitu. Jadi melau gini sih gua. Jadi melau. Tapi mungkin kalau misalkan memang dia ngeh atau sadar itu sekarang ya. Mungkin gua adalah salah satu orang yang gak siap untuk kehilangan dia di circle yang baru ini. Setuju. Kalau gua ya. Setuju banget. Karena kadang kemarin lah beberapa hari lalu gitu gua beberapa hari gua ke kosan terus yang dia kagak ada. Gua balik lagi ya ke kantor. Tapi gua baru nyampe. Aijo mana? Aijo lagi keluar Bim. Ayah gitu gak sih?
ayah gue, ayah mana ayah gitu. Nggak, jujur ya maksud gue, menurut gue ya, ini balik ke influencer nih Cek. Influencer tuh bukan tentang followers banyak, tapi gimana caranya gue tuh nyaman dan gue kayak asik aja ngeliat lo dan gue kayak ke-trigger gitu. Dan menjadikan seseorang itu jadi sosok kayak ya nggak ada lu, wah kurang asik sih, kurang nih, nggak ada bumbu-bumbu joget-joget dangdut gitu kan. Yang buka baju sepeda itu gitu. Kalau influencer cuman sekedar influencer yang katanya ya, kata orang atau cuman justifikasi dari orang doang. Ya lu ada di, misalkan gue lagi nongkrong di tempat yang sama gitu, sama tuh influencer yang followersnya banyak misalkan. Ya lu ada, lu nggak ada juga bodo amat, nggak akan pengaruh gitu buat gua. Bener. Tapi kan kalau misalkan seseorang itu udah jadi sosok ya, ketika dia ada, gua ngerasa ya udah ada, gua bisa ngeliat dia nih, gua bisa ngobrol, bisa asik nih sama dia. Nah yang pas nggak adanya itu, ya gua harus ngobrol sama siapa ya? Karena kedekatan emosional kita jadi mikir, ayo deh gue ngobrolnya sama Ejo. Mungkin itu salah satu yang mendasari untuk kita kubu-kubuan. Tapi kan ya baliknya, ya gue udah nyaman ngobrol sama Ejo, gue udah nyaman nih ngobrol sama Diko. Jadi kalau misalkan lu berdua nggak ada di situ, gue ngobrol sama siapa ya? Gue ngobrol sama orang sama yang baru misalkan, apa yang mau gue bahas ya? Kayak gitu. Bener. Kalau dari gue. Kalau dari lu gimana Jo? Kalau dari lu? Oh gue Anjing lempar-lemparan. Enggak, gua juga butuh nanya ke lu nih. Lu selama kenal sama gua tipe orang kayak gimana tuh kan? Kalau gua first impress ketemu lu tuh, pertama yang gue ya kan sangar lah ya, karena gua ketemunya di gigs. Dan kalau gua honestly ya, kayak gua ketemu personil band atau band lain lah ya, jarang nyapa. Karena kan masing-masing punya punya grup sendiri lah ya, punya temen. Rasa paling mewah kali lu mau nyapa. Enggak, bukan nyapain gini, cuma say hi doang. Say hi nggak pernah intens gini, gue ngobrol kayak, lu nongkrong jam berapa ya? Paling gitu-gitu doang. Ya nggak kayak intens gue deket. Sampai akhirnya gue ketemu di komunitas lah. Ini yang manggung nih, ya kan? Nah yang gue pikir tuh orangnya serius gitu kan. Ternyata kan dewasa. Ternyata tapi ya itu ada saatnya juga. Ada saatnya dan itu yang gue. Jadi ada saatnya dewasa, ada saatnya kekanak-kanakan, kayak gitu. Situasional. Iya, kalau menurut gue dewasa itu nggak ada sih. Kayak gini deh, umur lu 40 tahun. Oke, it's okay, lu bakal ngobrol sama orang yang di bawah lu atau di atas lu. Nah, setiap lu ketemu orang kan, lu punya aktor, punya drama lu sendiri ya, punya lu sosok lu kayak, gue mau jadi siapa nih sekarang? Gue wibawa nih, gue ketemu, gue wibawa. Misalkan gitu. Iya, misalkan gitu. Oh iya, gue keren ya kan. Tapi kalau lu ketemu sama teman sepantaran, satu komunitas, ya udah balik lagi kayak kita sama temen nongkrong, nggak usah ada. Ya udah lu buka baju kayak telanjang, ya udah gitu. Kadang gitu sih menurut gue, dewasaan ya cuma soal pemikiran aja sih, bukan tentang sikap. Kalau ketemu sikap ya, kalau kita ngomongin sikap kayaknya nggak ada yang dewasa. Karena gue ketemu sama bapak-bapak yang 50 tahun, 60 tahun yang masih suka ngobrolin aneh-aneh gitu, yang nggak masuk akal. Kayak dia tiba-tiba nyanyi, gue gini ngobrol gini, lebih baik kenapa 50 tahun gitu ngomong gini ya. Ya Jang, bapak mah kenora, awe ge opa. Iya, dewasa tuh Pak. Bapak pernah jadi playboy Jang. Ada sih suka aja gitu orang tua yang random kayak gitu. Ya laki-laki lah, wajar lah ya. Apalagi ketemu satu passion, satu frekuensi. Nah terus lu gimana Bim? Sekarang mengenal sosok gua kayak gimana? Kalau gue ya, lu kan salah satu orang yang memang gue belum pernah kenal sebelumnya kan. Gue masuk ke border, join fiksi-fiksian gitu. Pertamanya memang karena diajak Diko ya. Ternyata di dalam border tuh ada beberapa orang yang memang gue kenal kan. Gue kenal nih sama lu. Yes, ya sebenarnya kita kenalnya malah bukan di border kan. Yang pas lu pernah kesini survei untuk thrifting. Oh itu pertama kali tuh? Iya yang sama lu juga. Oh iya. Yang sama lu sama Epis gitu-gitu kesini. Nah itu tuh gue pertama kali kenal. Nah terus gue punya komunitas, bukan komunitas sih, punya tongkrongan juga kan yang main ninja segala macam. Nah di sana ternyata ada yang kenal lu si Sidi. Terkenal banget. Gue mau main sepeda sama siapa, mau border kan.
Iya. Di situ ada si Aejo katanya. Bisa. Asik orangnya katanya. Iya ya, tapi gue kan belum tahu nih Aejo yang mana. Bahkan waktu pas gue ngobrol di sini aja sebenarnya gue tahu namanya. Kalau ini yang namanya Aejo tuh ini. Kok nggak warnanya nggak hijau gitu? Anjing. Iya. Cukup mau tahu nggak? Lu kenapa namanya Ejo sih? Nggak tahu gue itu asal muasalnya Ejo tuh dari mana nggak tahu gue. Padahal nama Saiful Bahri kan? Saiful Bahri. Nah, Ejonya. Iya, gue awal manggil ya. Kok Ejo gitu? Ada Ampung. Ampung itu siapa? Kuat banget Terus lah. kalau lagi kita Fahmi Mubarok Nah, itu apa yang sih menurut anjing? gue gitu loh, definisi anak tongkrongan tuh panggilan-panggilan aneh tuh suka aduh, ada nggak make sense sih anjing. Ya Bagong gitu kan. Emak gitu kan anjing. Ampun kan. Pokoknya menurut gue ya ini kita kesimpulan aja kali ya. Butuh banget komunitas ya kan, karena di dalam komunitas pun lu nggak bakal cuma nemuin apa yang misalkan kayak sepeda enggak gitu, di dalamnya banyak hal positif ya kan. Iya. Benar. Dan mungkin di salah satu member atau orang-orang di situ juga beda-beda juga tuh di pas masuk. Oh lu motor lu Vespa, oh gue bisa sharing ya kan. Oh, lu suka desain, gue bisa sharing gitu. Maksudnya nggak bukan segmented ya, bukan kayak sepeda doang, tapi komunitas apapun ya. Ya entah mobil, entah kayak bola pun lu masuk klub mana, basket, yang menurut gue perlu banget. Dan ya triknya ya lu harus SKSD ya, kesimpulannya gitu. Nah terakhir nih ya, sebelum kita Di penghujung acara. tutup Iya. acara, lu punya pesan-pesan nggak buat yang nonton Allcast? Nah. Kayak misalkan kalau misalkan mau join border gimana, atau kalau misalkan lu mau ngikutin tentang kepentingan kayak gimana. Nah pesan-pesan aja lah buat teman-teman yang nonton Allcast. Jadi kalau untuk masuk komunitas atau mau masuk border bike kayak kita nggak dibatasin ya. Kalau buat sepeda mau sepeda apa aja kayak mau sepeda ontel kayak mau sepeda minion kayak kita nggak dibatasin ya kok ya. Buat masuk border ya semua sama sepeda ya. Ya pasti intinya digoes juga kan. Jadi nggak usah malu kalau buat join ke border ya tinggal kontak DM aja ke adminnya. Pengen ikut goes, pengen ikut bareng-bareng sama anak-anak nongkrong ya tinggal di DM aja ya. Terus yang pertama ya itulah jaga kesehatan. Betul. Terus jangan lupa makan. Pakai sayang nggak sih? Walaupun Ya, nggak ada sayang. Walaupun gak ada yang ngerti tetap jangan lupa makan. Teman Jangan tidak lupa modal. Gue benci dah kayak gitu. Tapi gue kayak gitu sih. Gimana ya? Udah makan Terus jangan sampai kebut-kebutan di jalan tuh. Itu selalu gila. Selalu ya. Jangan sampai kebut-kebutan, hati-hati lah. Padahal gue kalau misalnya di jalan tuh langsung kebut aja anjing. Ya kan ada batasannya juga, Iya. Bim. Kan ada apa bacanya kayak dilakukan oleh pro player Ya, ya. kayak gitu. Hati-hatilah intinya ya. Oke, itu cerita tentang dunia perkomunitasan sepeda. Ini rada random tapi ya intinya ada random, poin-poinnya tapi lah ya. intinya ya itulah problem solving. Kayak Apa sih yang penyelesaian dapat masalah. pada saat pandemi kayak gini kan tetap ya walaupun apa ya bisa dibilang musibah kali ya untuk kita semua nih di seluruh dunia, tapi tetap di balik musibah itu ada value yang bisa kita ambil Dan di selalu dalamnya. bersyukur. Selalu bersyukur. Oke. Kalau gitu kita semua pamit. Nanti kita ketemu lagi di Allcast episode kelima. See you guys. Thank you.